hewan pakai kuda sih sudah biasa ya. Tapi kalau pakai hewan ternak pedaging seperti ini, dijamin seru. Hewan-hewan ini ingin merubah nasibnya, teman. Daripada dipotong jadi daging panggang, mereka memilih jadi pembalap saja, biar diperlakukan bak raja kalau juara. Nah, ini dia balapan hewan pedaging ala si Bolang. Kalau di Madura ada karapan sapi, di Lombok Barat punya Malean Sampi. Kalau dalam bahasa Sasak, Malean Sampi berarti mengejar sapi. Tradisi ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang didapat. Salah satu yang menarik perhatian adalah melihat besarnya kalung atau krotok. Semakin besar ukuran krotoknya akan membuat sapi terlihat semakin gagah loh. Lihat, Bolangers! Keren dan seru kan? Kalian mau mencobanya? Mari datang ke Lombok. Oh iya Bolangers, tradisi ini merupakan kebanggaan bagi orang-orang Sasak. Sudah ada sejak abad ke-18 dan masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Karapan selanjutnya ada ayam. Hush, hush, hush. Ayo Yam, lari yang kencang. Kalau tradisi karapan ayam ini berasal dari daerah Sumbawa Barat. Tapi jangan khawatir Bolangers, karapan ayam ini tidak menyakiti ayamnya kok. Para joki hanya menggunakan kayu untuk mengarahkan ayam berlari. Jadi aman. Peraturan mainnya mudah kok Bolangers. Ayam harus berlari dan mengenai saka. Setiap ayam yang mengenai saka paling terakhir, itulah pemenangnya. Sedangkan ayam yang mengenai saka sebelah kanan dan kiri dianggap gugur. Seru juga ya Bolangers. Nah, yang ini lebih unik lagi. Pacuan ayam ini biasa disebut ayam sap-sap. Tradisi ini datang dari daerah Situbondo, Jawa Timur. Ayam-ayam akan dibawa para joki ke tengah laut. Setiap sesi diperlombkan beberapa ayam untuk terbang dari laut menuju pantai yang berjarak 300 meter. Ayam yang paling cepat sampai di pantai, itulah pemenangnya. Sesuai dengan namanya, ayam sap-sap. Dalam bahasa Madura yang artinya ayam terbang. Eits, tapi terbang di sini bukan seperti burung loh, Bolangers. Ayam-ayam ini bisa terbang hanya di atas air saja. Karena ayam takut dengan air. Sehingga saat dilempar dari atas laut, ayam akan berusaha untuk terbang ke daratan. Ayam yang digunakan pun bukan ayam sembarangan. Hanya ayam kampung betina yang baru bertelur saja yang boleh ikut bertanding. Soalnya ayam yang baru aja bertelur hanya makan sedikit. Tubuh ayam akan menjadi lebih kurus dan ringan saat terbang. Seru dan unik kan Bolangers? Karapan sapi sih sudah biasa. Di desa Carangbulung, Jombang, karapannya menggunakan kambing loh Bolangers. Biasanya karapan kambing ini diadakan setahun sekali untuk menarik wisatawan. Lihat aksi para kambing di lintasan. Seru kan Bolangers? Namanya juga kambing, susah diatur. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Ada yang melewati pembatas, ada juga yang mogok di tengah jalan, membuat para joki kerepotan mengarahkannya. Oh iya Bolangers, gak sembarang kambing yang bisa ikutan karapan ini. Kambing yang bisa ikutan harus berusia di atas 1 tahun. Kebanyakan kambing yang digunakan jenis Etawa. Jadi gak cuma diambil susunya, kambing Etawa ini juga jagoan lari ya. Hebat kan? Lanjut.
Sekarang kita menuju Sumatera Barat, Bolangers. Setiap bulan Juni sampai Oktober, masyarakat Kabupaten 50 kota punya agenda rutin yang diadakan tiap tahun. Yaitu Pacu Itik. Iya, Pacu Itik. Lihat, Bolangers, ramai kan acaranya? Banyak warga yang datang untuk mengikuti dan menonton kegiatan ini. Itik bisa terbang paling jauh 6 km pada tanah yang datar. Oh iya, Bolangers, tidak semua itik bisa dijadikan sebagai itik pacuan. Hanya itik-itik yang unggul lah yang bisa terbang. Beberapa cirinya yaitu lehernya pendek dan warna paruhnya sama dengan warna kakinya. Apakah kalian punya itik seperti itu, Bolangers? Ayo, ikut pacuan kemari. Masih berlanjut. Masih ada hewan yaitu marmut. Kegiatan seru ini namanya karapan marmut atau perlombaan adu lari marmut khas dari Lumajang. Binatang berbulu tebal yang mirip dengan tikus ini akan berlari karena terusik bunyi-bunyian yang ada di garis start. Bahkan seringkali mereka juga menambahkan kantong kresek pada bagian belakang tubuh marmut yang akan berbunyi berisik ketika si marmut ini lari. Saat lomba dimulai, 2 ekor marmut akan adu balap lari dalam lintasan sepanjang 30 meter. Marmut yang pertama sampai di ujung lintasan dan berhasil masuk kembali ke kandang yang sudah disiapkan di garis finish, dialah pemenangnya. Seru juga kan ya, Bolangers? Nah, itu dia hewan-hewan pacu ala Bolangpedia. Teman, kami anak-anak Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Daerah kami daerah pesisir dekat laut. Selain tambak bandeng, kami punya banyak hasil bumi lainnya. Ikuti terus petualangan kami ya. Hari ini aku dan teman-temanku akan membantu Bapak untuk menebang batang pohon sagu. Pohon sagu memang banyak ada di desa kami. Tuh, bapak-bapak sudah siap dengan peralatan tempurnya. Karena menebang sagu membutuhkan keahlian, jadi dilakukan oleh orang dewasa saja. Mula-mula, paman harus naik ke pohon untuk membersihkan pelepah sagu. Kalau sudah, baru deh siap untuk ditebang. Ya, semangat Pak! Aku hanya bisa bantu doa saja ya. Nah, kalau sudah dipapas bagian bawahnya, saatnya ditarik. Inilah bagian kami beraksi. 1, 2, 3. Iya, tarik. Belum selesai. Yang akan diambil dari pohon sagu ini bagian inti atau tengahnya. Jadi harus dipotong-potong dulu. Ukuran batang pohon sagu lumayan besar teman. Tingginya bisa lebih dari 7 meter dengan diameter paling besar 1 meter. Makanya untuk memotong satu batang saja dibutuhkan tenaga yang banyak. Kami yang kecil-kecil begini sih kebagian memotong bagian yang mudah saja. Nah, supaya mudah membawanya, batang sagu yang besar ini harus dibagi menjadi beberapa bagian. Sip! Sekarang kita dorong sampai ke pengolahan sagunya yuk! Nah, ini dia tempat pengolahan tepung sagunya. Batang sagu yang kita tebang tadi harus dikuliti dulu. Kemudian diambil bagian intinya saja. Kalau itu sih nggak susah, biar aku saja yang mengerjakan. Karena batang sagu yang mengandung inti tidak terlalu keras. Mirip seperti busa styrofoam loh bentuknya. Nah, kita ambil bagian intinya yang putih ini. Setelah intinya sudah didapat, sekarang harus diparut sampai halus.
Kalau begitu biar Afrizal bersama Kak Mimi dan Kak Mira yang mengerjakannya. Tak begat Kak, tak begat kue bangkit. Tak begat kue bangkit. Memarut batang sagu ini nggak memerlukan tenaga yang besar. Karena seperti aku bilang tadi, teksturnya empuk. Seperti busa styrofoam atau kayu lapuh. Kita hanya perlu bekerja sama seirama memarutnya. Maju, mundur, maju, mundur. Prijal, tepungnya kajak gerak kedeh juan, tempat pegat-pegat tepung. Bau-bau. Setelah semua batang sagu diparut, kemudian masukkan ke dalam bak yang berisi air. Sagu yang sudah diparut ini ditambahkan air supaya menjadi bubuk sagu. Kemudian harus terus diaduk supaya pati sagu keluar dan terpisah dari batangnya. Sagu kemudian didiamkan dalam bak supaya patinya mengendap selama 12 jam. Tapi kalau mau lebih bagus, pati sagu bisa juga diperas lagi, seperti yang dilakukan oleh Rafa. Injak-injak terus sampai airnya keluar semua. Pati sagu yang sudah tidak tersisa airnya dijemur di terik matahari. Syarul, mek kena ju mangat kakak ade lah, Mbak. Mek kena ju yang kali tu hayaknya, Mbak. Sagu yang sudah kering harus diayak lagi supaya menjadi halus. Ibunya Rafa ahli membuat kue loh. Hari ini kami akan membantunya membuat kue bangkit berbahan tepung sagu. Rafa bertugas memarut kelapa. Sedangkan aku, ibunya Rafa dan Kak Mimi membuat adonannya. Masukkan 2 butir telur ke dalam gula halus. Setelah itu, kelapa yang diparut Rafa tadi diperas untuk dijadikan santan oleh Kak Mimi. Masukkan tepung sagu yang sudah dihaluskan. Lalu, tuangkan santan ke gula halus dan telur tadi. Bagi menjadi 3 bagian warna ya. Uleni sampai kalis. Nah, adonannya jadi dan siap untuk dicetak. Tambahkan tepung supaya nggak lengket di tangan. Lalu gilas tipis ya. Bentuk sesuai dengan cetakan. Sekarang kue harus dibakar. Hati-hati gosong ya. Ini dia kue bangkit khas Aceh. Wih, cantiknya. Kue bangkit biasanya disajikan dan dijadikan hantaran untuk acara pinangan. Hari ini, pamanku akan meminang seorang gadis. Dan salah satu hantarannya, ya kue bangkit yang kami buat tadi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, kita cicipi kue bangkit yang cantik ini. Manis dan renyah. Teman, selain sagu, ada tumbuhan khas pesisir
yang kaya manfaat loh. Salah satunya nipah. Nah, selain daunnya, kami akan memetik buahnya juga nih. Mirip seperti kelapa sawit ya. Bonggolnya besar dan satu bonggol terdiri dari banyak buah. Mengambil buah nipah harus menggunakan golok. Makanya kami harus hati-hati supaya tidak melukai tangan. Potong pada tangkainya supaya kita bisa lebih mudah membawa buah nipahnya. Jangan lupa, selain buahnya, kita juga memerlukan daunnya. Sahrul dan Rafa, kalian kumpulkan buahnya saja ya. Biar aku dan Afrizal yang menebang daunnya. Pilih daun yang sudah agak tua ya. Potong pada bagian pangkal bawahnya. Kemana sih Sahrul? Tahu-tahu menghilang. Tapi kedengeran suara si Sahrul tuh. Dicariin malah nakut-nakutin. Kami nggak takut. Sudah, ayo pulang. Nanti keburu sore. Buah nipah yang kami petik tadi akan diolah menjadi nagasari nipah. Sementara aku mengupas buahnya, yang lain menyiapkan bahan-bahannya. Harus hati-hati menggunakan pisaunya. Apalagi buahnya terasa licin di tangan. Keluarkan isi buahnya dengan sendok. Lihat, seperti kolang-kalingnya bagian dalam buah nipah ini. Sahrul menyiapkan kelapa yang akan diperas menjadi santan. Sementara Afrizal membuat wadah kue dari daun pisang. Membuatnya mudah kok. Tinggal lipat di bagian sisi kedua daun, lalu sematkan. Kalau tugas Rafa, potong kecil-kecil buah nipahnya ya. Sekarang adonan kuenya disiapkan. Bahannya tepung hungkwe, gula, garam, dan santan. Tepung hungkwe terbuat dari sari pati kacang hijau. Jadi hasil akhir dari tepung ini akan bertekstur kenyal. Masukkan gula dan tepung, aduk rata. Kemudian masukkan santan. Aduk jangan sampai bergerindil. Adonannya jadi deh. Sekarang tinggal dimasak. Aduk terus sampai mengental. Masukkan sebagian buah nipah yang sudah dipotong kecil. Masak sebentar saja. Setelah itu bagi adonan menjadi 3 bagian warna. Tuangkan ke wadah daun pisang yang sudah dibuat Afrizal. Jangan lupa sisa buah nipahnya dijadikan hiasan di atasnya. Nah, sekarang tinggal tahap terakhir nih. Kukus nagasari nipahnya sampai matang. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pas lagi lapar-laparnya, si cantik manis nagasarinya datang. Tuang dengan gula merah sesuai selera ya. Teksturnya lembut, manisnya juga pas. Ditambah isian buah nipahnya yang renyah. Ikan hiu main di atap. Mantap!